Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pada materi teks berita pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Untuk mengetahui apa itu teks berita, mari simak video ini dengan seksama. Apakah sebelumnya kalian pernah membaca atau mendengar berita? Contohnya seperti berita kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Bromo yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu. Peristiwa kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Bromo tersebut merupakan kejadian faktual dan nyata. Apa sih teks berita itu? Jadi, menurut KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Secara umum, teks berita dapat diartikan sebagai sebuah teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Teks berita menggunakan berbagai media untuk melakukan publikasinya kepada para pembaca, mulai dari dalam bentuk koran, majalah, radio, televisi, internet, maupun inovasi media lainnya. Dalam sebuah teks berita, terdiri atas 3 struktur. Yang pertama yaitu ada orientasi peristiwa. Orientasi peristiwa biasanya terletak pada bagian awal paragraf yang berisikan tentang pengenalan terkait masalah atau peristiwa yang akan dibahas dalam sebuah berita. Struktur yang kedua yaitu ada peristiwa. Pada bagian ini, penulis menceritakan dan mendeskripsikan tentang peristiwa atau kejadian kepada para pembaca. Selanjutnya, struktur yang terakhir yaitu adalah sumber berita. Sumber berita adalah sumber yang biasanya berasal dari proses wawancara dan aktivitas reportase yang dilakukan oleh reporter atau penulis berita. Reporter dapat menempatkan bagian sumber berita di awal berita atau bisa juga di akhir berita. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita. Dalam sebuah teks berita, terdapat 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang, karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung. Ciri dari kalimat langsung dalam sebuah teks berita yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai dengan keterangan penyertaan dari narasumber berita. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental memiliki nama lain yaitu kata verba mental. Selanjutnya kaidah yang keempat adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada sebuah teks berita, sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi hal tersebut. Kaidah yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga dengan konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh dari konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan mengenai kronologis urutan waktu. Nah, sekarang sudah terdapat contoh dari video berita. Tolong disimak ya. Hanguskan hamparan lahan berisi semak belukar di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Asap kebakaran mengganggu jarak pandang pengendara. Kebakaran lahan yang terjadi di Desa Arisajaya, Pemulutan, membuat kepulan asap tebal menyelimuti jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya. Selain mengganggu jarak pandang, asap tebal mengakibatkan mata pengendara perih. Kondisi ini pun membahayakan keselamatan berlalu lintas. Sejumlah pengendara memilih berputar balik karena menghindari asap. Nah, itu tadi adalah contoh dari video berita yang membahas mengenai kebakaran lahan hutan yang terjadi di jalan lintas Sumatera yang mengakibatkan pengendara jalan sulit untuk melintas karena banyak kabut yang disebabkan oleh asap kebakaran. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai teks berita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.